Seni. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala ilam ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seperti pada siang hari ini sholat Jum'ah secara berjamaah. Ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah ini. Kalaulah bukan karena kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mungkin hari ini kita tidak berada di tempat ini. Mungkin hari ini kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena cinta dan kasih sayang yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hari ini, mungkin hari ini kita berada di luar sana dalam keadaan kufur terhadap Allah, nauzubillahi min dzalik, atau mungkin bisa membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita yang sangat tinggi, dipilihlah kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dalam keadaan iman dan Islam, mentaati perintah-perintahnya, berada senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita syukuri, rezeki yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita dari zaman kesulitan, zaman kegelapan, masuk ke dalam dinul Islam yang mulia ini, menuju ke alam yang terang benderang yang akan membawakan kita, menyelamatkan kita di dunia yang sementara, terlebih di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita senantiasa memperbaharui kembali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya.
baik yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi, yakni dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, mengikuti contoh kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara iman. Kalau kita memiliki iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selamat di dunia yang sementara dan lebih di akhirat yang selama-lamanya. Kita kaya di dunia sementara, miskin di dunia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Semua yang ada di muka bumi ini, jabatan adalah sementara, pangkat adalah sementara, harta kita semuanya sementara. Kalau kita mati, tidak ada yang kita bawa. Sementara umur kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya umatku hanya 60-70 tahun. 60-70 tahun. Namun ada yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita meninggal tidak membawa iman dan Islam, maka kita akan sengsara selama-lamanya, menghadapi kesengsaraan yang selama-lamanya. Namun kalau kita meninggal dengan membawa iman dan Islam yang sempurna dalam diri kita, lebih-lebih mati dalam keadaan husnul khotimah, mampu mengucapkan kalimat iman sebelum di akhir hayat kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang ada awal dan tiada akhir, kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bal akhiratu khalamullah, la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin pasti masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana seandainya kita mengucapkannya ketika kita sebelum meninggal, ketika dalam keadaan sehat? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Karena la ilaha illallah mukhlisun dakhalal jannah." Siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas semata-mata meyakini bahwa tiada Tuhan semata-mata yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusannya, kata Muhammad, maka pasti dijamin masuk ke dalam surga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sedikit motivasi kepada kita untuk senantiasa kita berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu Wa Taala, dinul Islam yang mulia ini. Hari ini tanggal 3 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah. Masih dalam keadaan Syawal, telah lewat 24 hari Ramadan yang mulia, yang terdapat di dalamnya bulan pengampunan dosa, bulan rahmat, dan kebebasan dari api neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man soma Ramadanan summa atba'ahu sittan min Syawali kana kasyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka dia sama dengan berpuasa selama setahun. Masih ada waktu 6 hari di bulan Syawal ini, karena puasa Syawal ini boleh dilaksanakan di awal bulan, tanggal 2 Syawal, asal jangan tanggal 1 Syawal, boleh dilaksanakan di akhir Syawal, dan boleh dilaksanakan secara berturut-turut, boleh juga dilaksanakan secara tidak berturut-turut. Masih ada waktu 6 hari yang belum cukup 6 hari, silahkan dicukupkan daripada puasa Syawalnya. Yang belum melaksanakan sama sekali boleh dimulai dari sekarang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena puasa ini adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, sama dengan berpuasa setahun lamanya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, satu amal, maka akan dibalas 10 baginya. Jadi kalau kita satu, akan dibalaskan 10. Kalau 30 dikali dengan 10 berarti 300, ditambah 6, 36, 336 satu tahun namanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, berikutnya Zulqa'dah dulu, buat Zulhijjah, di mana persiapan seluruh umat muslim di seluruh dunia yang dipanggil untuk beribadah ke Baitullah sudah melakukan persiapan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuatnya agar kita juga mendapatkan panggilan untuk beribadah ke Baitullah pada bulan untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang belum mampu menunaikan, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sudah mampu, sudah akan berangkat, mendapatkan keselamatan di sana, mampu melaksanakan ibadah, diberikan kesehatan di sana, mampu melaksanakan ibadah haji, dan balik ke kampung kita, ke tanah air kita dengan selamat. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak mampu melaksanakan, belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, kita juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ibadah yang besar nantinya pada 10 Zulhijjah nanti, yakni berkurban. Kita secara persiapkan mulai dari sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amla adamin min amali yawmal nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi kulli al-ashari wa salati wa annat lama yaqa'u min Allah bima kana talla yaqa'u min al-ardi fatibu biha nafsan." Dari Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha selain daripada memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Karena hewan-hewan kurban yang disembelih saat itu akan datang pada hari kiamat bersama dengan bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, bahkan kuku-kuku kakinya datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum menetes daripada darah dan sembelihan tersebut sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lapangkanlah dadamu, lapangkanlah hatimu untuk melaksanakannya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sekarang persiapkan daripada harta-harta terbaik kita untuk menyambut daripada ibadah yang besar ini, yakni berkurban pada hari raya Idul Adha nanti. Boleh menyembelih kambing atau domba untuk satu orang, dan boleh menyembelih unta atau sapi buat kita di sini untuk 7 orang, bersatu hidup 7 orang, atau kerbau untuk 7 orang. Disiapkan memang setiap daripada masjid jamaah disiapkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ma'ahu sa'atan lam yada, falam yaghfir lahu musalla." Kata Nabi, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban, tidak mau memotong hewan kurban, dia memiliki harta dan dia tidak mau berkurban saat itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mendekati tempat sholatku. Jangan dekati tempat sholatku. Sangat besar daripada ancaman bagi orang-orang yang mampu tetapi tidak mau melaksanakan daripada memotong hewan kurban. Imam Nawawi mengatakan bahwa wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi orang yang mampu. Imam Malik mengatakan bahwa sunnah muakkad. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah sekali seumur hidup. Imam Hambali mengatakan bahwa wajib bagi yang mampu walaupun dalam keadaan berhutang untuk membeli. Ini untuk
Imam Hambali. Sangat keras. Wajib bagi yang mampu walaupun dia berhutang untuk membeli hewan kurban tersebut. Inilah 4 pendapat daripada imam mazhab yang kita anut bagi umat Islam saat ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami menganjurkan kepada kita untuk mempersiapkan di Jumat yang mulia ini, mempersiapkan daripada harta-harta kita untuk menyambut daripada agama ini, perintah-perintah agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah.